teman-teman. Kalian semua udah pada tahu belum sih? Indonesia pernah memakai dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai oleh satu pemerintahan saja. Sedangkan negara serikat atau federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Di Indonesia terjadi beberapa masa yang berbeda, yaitu masa revolusi, Republik Indonesia Serikat, liberal, terpimpin, Orde Baru, dan masa reformasi. Tentunya perubahan masa yang sering terjadi dapat berakibat kepada kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, dimulai 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Terhitung sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau Republik Indonesia Serikat. Penyelenggaraan negara pun didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Pasal 1 Ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Disebutkan bahwa Republik Indonesia yang serikat, merdeka, dan berdaulat, yaitu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Presiden adalah kepala negara dan tidak ada wakil presiden. Saat itu, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pada zaman Republik Indonesia Serikat, banyak terjadi pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang tentara Het Koninklijke Nederland Indische Leger atau KNIL, yang berarti Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Tujuannya adalah untuk mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Pada 5 April 1950 di Makassar, terjadi pemberontakan KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, mantan perwira tinggi KNIL. Penyebabnya adalah penolakan masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berasal dari TNI Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara yang lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT dan NKRI. Dipimpin oleh Dr. Sumokil dan memiliki basis di Ambon. RMS menganggap kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. RMS menolak kedatangan APRIS atau TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas KNIL yang masih ada di Maluku. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa memiliki banyak perbedaan. Meskipun banyak perbedaan, Indonesia tetap dapat mempertahankan persatuan dan kesatuannya.